program studi pendidikan kimia Universitas Syahkuala nomor peserta 2015-0314-1742. Saya bertugas di SMA Muhammadiyah 1 Pati yang beralamat Jalan Raya Pati Rayu kilometer 4 Sampai Jopati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian mendengar suara saya dengan baik? Ya. Alhamdulillah ya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, saya ingatkan ya, tetap jaga kesehatan dan kebersihan ya, karena kondisi sekarang masih dalam masa pandemi COVID-19. Sebelum pelajaran saya mulai, silakan salah satu memimpin doa. Silakan Aziz memimpin doa. Terima kasih Aziz ya, sudah memimpin doa. Seperti biasa, terlebih dahulu kalian mengisi daftar hadir ya dengan menulis nama di grup WA. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari materi konsep kesetimbangan kimia. Ya, kalian perhatikan PowerPoint yang sudah saya siapkan ini. Materi untuk hari ini yaitu pergeseran arah kesetimbangan. Ya. Sudah kelihatan atau belum? Sudah. Ya. Coba kalian perhatikan persamaan reaksi kesetimbangan berikut. Sudah kelihatan atau belum? Udah. Nah, yang disebut produk itu ruas kanan atau ruas kiri? Ruas kanan. Nah, betul ya, ruas kanan. Kemudian kalau reaktan, ruas apa? Kiri. Kiri. Ya, kalau reaktan itu ruas kiri ya. Kiri. Jadi nama lain dari reaksi itu reaktan, nama lain produk adalah hasil reaksi. Kemudian jumlah koefisien ruas kiri, jumlahnya berapa? Ditambah 3, 4. 4. Kalau ruas kanan koefisiennya berapa? 2. Nah, 2. Ruas kiri dengan kanan lebih besar mana koefisiennya? Oh, kiri ya, ruas kiri ya, yang lebih besar. Jadi diingat-ingat. Kemudian delta H, artinya apa delta H ini? Delta H artinya Perubahan entalpi. Ya, betul sekali ya, perubahan entalpi. Nilainya ini min atau plus? Ayo. plus. Nah, min. Kalau min itu eksoterm atau endoterm? Nah, betul, eksoterm. Ya, kalau positif? Endoterm. Nah, endoterm. Jadi eksoterm itu melepas energi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak. Coba kalian simak ya video berikut ini. Ya. Ada yang pernah berkunjung di tempat wisata ini? Tidak? Ya.
tempat apa ini? Ini juga kira-kira tempat apa ini? Ya, tempat apa? Zul, sini deh. Kok ada air yang netes ya dari stalaktitnya? Loh, Zul, kok airnya ada putih-putih, Mas ya? Oh, jadi ini karena stalaktit itu bisa terlarut dalam asam, Nah, sekarang pertanyaannya apa coba itu? Silakan dibaca. Apa hubungan antara konsentrasi dengan kesetimbangan? Nah, hubungannya apa coba? Konsentrasi dengan kesetimbangan. Belum tahu ya? Nah, coba perhatikan video selanjutnya ya. Aduh, kok aku sih? Kamu merasa nggak sih? Enggak, aku juga. Padahal kita bagian dekat loh ya. Kok udah sesak aja sih? Apa ada hubungannya sama tekanan di dataran tinggi? Karena kan semakin tinggi suatu daratan, maka tekanan udaranya semakin rendah. Aneh. Apa hubungannya sama tekanan rendah? Ini pertanyaan kedua. Apa coba pertanyaannya? Apa hubungan antara tekanan atau volume dengan kesetimbangan? Nah, yang tadi konsentrasi ya dengan kesetimbangan itu seperti apa? Kemudian yang kedua ini hubungan tekanan atau volume dengan kesetimbangan itu seperti apa? Setelah kalian mempelajari materi pada hari ini, ya, kalian nanti akan dapat menerapkan materi pergeseran kesetimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Itu manfaat dari pembelajaran hari ini. Kemudian selanjutnya kompetensi dasar itu ada dua, yaitu kompetensi dasar pengetahuan, kemudian sama kompetensi dasar keterampilan. Untuk yang pengetahuannya yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan dan penerapannya dalam industri. Kemudian KD keterampilannya yaitu merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Nah, itu tadi KD-nya. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Coba dibaca ini tujuan pembelajarannya apa saja? Analisis hukum pergeseran kesetimbangan menganalisis terhadap pergeseran arah kesetimbangan, menganalisis pengaruh perubahan tekanan dan volume terhadap pergeseran arah kesetimbangan, menganalisis pengaruh perubahan suhu terhadap pergeseran arah kesetimbangan, menyimpulkan dan menyajikan hasil percobaan pengaruh konsentrasi terhadap pergeseran arah kesetimbangan. Ya, jadi untuk menyajikan nanti ya hasil percobaan pengaruh konsentrasi terhadap pergeseran arah kesetimbangan, nanti kalian akan saya tampilkan ya video tentang praktikum mengenai pengaruh konsentrasi terhadap pergeseran arah kesetimbangan ya.
pada pertemuan kali ini ya, kita akan membahas materi faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan menggunakan model discover learning atau pembelajaran penemuan. Karena pada tahap awal kalian nanti akan mengamati tayangan video percobaan sederhana dan video praktikum pengaruh konsentrasi terhadap pergeseran kesetimbangan. Di mana dari tayangan video ini dapat untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada di LKPD. Ya, kalian benar-benar memperhatikan dengan baik ya tayangan video praktikumnya. Nanti selanjutnya kalian didiskusikan ya dalam kelompok tentang LKPD yang sudah saya bagikan dan kalian presentasikan hasil diskusinya nanti dalam Zoom meeting. Siap ya? Akan bagikan tayangan video ya. Alat dan ya, bahan. percobaan sederhana ini. 2 buah suntikan, 2 buah gelas yang berisi air, 2 buah pewarna makanan, 2 buah sedotan sebagai batang pengaduk, gunting dan solasi, kardus dan selang sebagai pipa U. Masih terlihat ya videonya. Pertama, masukkan beberapa tetes dari 2 pewarna makanan yang berbeda ke dalam gelas yang berisi air. Kemudian aduk hingga larut. Kedua, ambil air yang sudah diberi pewarna menggunakan suntikan. Ketiga, masukkan secara bersamaan ke dalam pipa U dengan perbandingan 1:1. Hasilnya sebagai berikut. Keempat, lakukan percobaan yang berbeda, di mana masukkan cairan hijau sedikit dilebihkan dibanding cairan merah. Maka hasilnya sebagai berikut. Jadi kesimpulannya adalah jika konsentrasi kecil atau reaktan bertambah, maka arah kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri. Dari hasil percobaan didapatkan bahwa jika cairan hijau ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah cairan merah. Begitu juga sebaliknya. Ya, itu tadi tayangan video mengenai percobaan sederhana yang dapat menggambarkan pergeseran arah kesetimbangan ya. Nah, ini saya tampilkan bunyi asas Lee Sattler. Yuk dibaca yuk. Kesetimbangan diberikan timbangan atas Sattler sedemikian rupa sehingga pengaruh Dalam itu sistem asas Lee Sattler yaitu jika sistem kesetimbangan diganggu, kesetimbangan akan mengalami pergeseran sedemikian rupa sehingga pengaruh gangguan tersebut, dan jika memang memungkinkan mengembalikan sistem ke seimbang. Ya, jadi asas Lee Sattler ini sistem ini akan berubah ya sedemikian rupa itu sehingga pengaruh dari luar ya atau aksi itu akan kecil mungkin ya. Akan terjadi kesetimbangan yang baru ya, untuk memperkecil dari pengaruh aksi tersebut. Jadi reaksi sama dengan main aksi. Nah, untuk penerapan asas Lee Sattler ini ya, ini faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan itu ada 4 ya.
Yang pertama apa? Ya. Konsentrasi, Nah, yang kedua, tekanan dan volume, ya. suhu. Kemudian yang terakhir, suhu. Nah, selanjutnya ya, kalian perhatikan lagi tayangan video kedua ya mengenai praktikum pengaruh perubahan konsentrasi terhadap pergeseran kesetimbangan, yang nantinya tayangan ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di KPD. Ya, nanti kalian perhatikan ya untuk tayangan video. Perhatikan baik-baik ya supaya kalian bisa menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kimia, pengaruh konsentrasi terhadap kesetimbangan. Baiklah, langsung saja. Tujuan percobaan kita kali ini mengamati apa yang terjadi pada sistem kesetimbangan kimia jika konsentrasi salah satu komponen diubah. Langkah selanjutnya adalah siapkan alat. 1. Gelas kimia 100 ml. 2. Tabung reaksi. 3. Rak tabung reaksi. 4. Gelas ukur 10 ml. 5. Batang pengaduk tetes. 6. Pipet tetes. 7. Botol semprot. Setelah alat disiapkan, siapkan bahan-bahan berikut. 1. Larutan KSCN 1 molar. 2. Larutan FeCl3 1 molar. 3. Larutan NaOH 1 molar. 4. Aquades dalam botol semprot. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan praktek. Dimulai dengan cara kerja. 1. Siapkan 25 ml Aquades. Caranya, ambil gelas ukur 10 ml, kemudian ukur sebanyak 10 ml Aquades dengan cara menuangkan Aquades dari botol semprot, lalu ukur hingga 10 ml. Laporkan pada pengawas. Jika sudah ACC, maka tuangkan ke dalam gelas kimia. Langkah selanjutnya, ukur kembali sebanyak 10 ml Aquades, lalu laporkan pada pengawas dan tuangkan ke dalam gelas kimia. Dan terakhir, ukur kembali sebanyak 5 ml Aquades, kemudian laporkan kepada pengawas dan tuangkan ke dalam gelas kimia. Dalam gelas kimia sudah terdapat 25 ml Aquades. Langkah selanjutnya, tambahkan 2 tetes larutan KSCN ke dalam gelas kimia yang sudah ditambahkan Aquades 25 ml. Lalu tambahkan 2 tetes larutan FeCl3 ke dalam gelas kimia. Ambil batang pengaduk, kemudian aduk rata hingga warnanya tercampur homogen. Setelah larutan homogen dengan ditandai persebaran warna yang merata, selanjutnya siapkan 5 buah tabung reaksi, lalu tuangkan larutan tersebut ke dalam 5 tabung reaksi itu dengan ukuran sama tinggi.
Setelah dibagi sama rata, jangan lupa diberi label 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk setiap tabung reaksi. Laporkan pada pengawas agar bisa melanjutkan pada tahap berikutnya. Gunakan tabung reaksi 1 sebagai tabung reaksi pembanding warna. Lalu tambahkan 1 tetes KSCN 1 molar pada tabung reaksi kedua. Ambil tabung reaksi 2, goyangkan tabung reaksi hingga warna tercampur merata. Tambahkan 1 tetes larutan FeCl3 ke dalam tabung reaksi ketiga. Lalu ambil tabung reaksi 3 dan goyangkan tabung reaksi hingga warna tercampur merata. Selanjutnya tambahkan 1 tetes larutan NaOH ke dalam tabung reaksi keempat. Ambil tabung reaksi 4, goyangkan hingga warna tercampur merata. Pada tabung reaksi kelima, tambahkan sebanyak 5 ml Aquades, lalu tuangkan ke dalam tabung reaksi kelima. Ambil tabung reaksi 5, kemudian goyangkan tabung reaksi hingga warna merata. Gunakan tabung reaksi 1 sebagai tabung reaksi pembanding. Ambil tabung reaksi 2, bandingkan warnanya dengan tabung reaksi 1. Sekarang dari kedua tayangan video tadi ada yang perlu ditanyakan mengenai hal-hal yang belum paham, ya, bisa ditanyakan. Saya Pak belum paham Pak. Ya, mengenai apa Sandi yang belum paham? Ada yang lain yang mau bertanya tentang video yang sudah saya share tadi, ya? Yang belum paham? Gimana? Tidak ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, silahkan kalian masuk dalam kelompok masing-masing grup WA untuk mendiskusikan pertanyaan yang ada di LKPD. Dan jangan lupa kalian membaca modul ya, dan membuka link YouTube yang sudah saya share sebagai sumber informasi tambahan untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Saya harap kalian aktif diskusi kelompok ya, karena saya akan pantau terus jalannya diskusi di ya. Paham ya? Nah, kalau sudah paham, silahkan kalian langsung diskusi di kelompoknya masing-masing dan boleh meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih ya anak-anak ya. Iya Pak. Ya, silakan kalian diskusi dengan aktif di WA Group. Silahkan salah satu perwakilan kelompok ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok A dulu. Silahkan Aziz untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A mewakili tema yaitu
konsentrasi. Konsentrasi adalah salah satu zat yang bereaksi ditambah atau dikurang keseimbangan atau bergeser dari zat yang bertambah atau menuju zat yang berkurang konsentrasinya. Contohnya H2G plus CO2G. Kesetimbangan COG plus H2OG. Dalam sistem pertambahan keseimbangan akan bergeser ke kanan dengan relasi CO dan CH2O ditambah sehingga percepatan keseimbangan baru jika relasi H2 dan CO2 dalam sistem keseimbangan akan bergeser ke kiri sehingga berbentuk keseimbangan baru. Dalam sistem hidrogen, perubahan dekonsentrasi zat berfase pada tidak mengalami keseimbangan. Pada dalam sistem tidak menambah karena jarak antara partikel dalam padatan tidak berubah. Begitu juga dengan zat cair murni. Sebaiknya penambahan lautan dan gas meningkat kepadatan alkohol dalam campuran sehingga konsentrasi semakin besar. Oleh karena itu, pergeseran keseimbangan sistem hidrogen hanya dipengaruhi konsentrasi zat berfase dan gas. Demikian dari saya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada kelompok lain yang memberi tanggapan terhadap presentasi dari kelompok A. Silakan. Silakan kalau ada yang mau menanggapi. Gak ada, ya terima kasih. Saya Pak, tanya Pak. Ya, silakan. Berdasarkan percobaan yang telah Anda lakukan, tuliskan persamaan reaksi dari larutan dari pembanding pada tabung 1 di atas. Ya, silakan Abdul Aziz untuk menjawab reaksinya, persamaan reaksinya seperti apa. Reaksinya Fe2O3S plus 3H2G 2FeS plus 3H2OG. Gimana? Sudah jelas, Sandi? Sudah Pak, sudah. Ya, alhamdulillah ada. Ada yang lain? Silakan. Ada yang lain? Nggak ada ya? Ya, kalau tidak ada, selanjutnya kelompok B untuk presentasi. Ya, mungkin kelompok C ya, karena kelompok B belum siap. Silakan kelompok C mempresentasikan. Siapa? Saya Pak. Bisa dinyalakan untuk videonya, Sandi. Dimulai, Sandi. Siapa? Ya. Perubahan konsentrasi suatu keseimbangan dapat mengubah jumlah reaksi dan hasil reaksi, tapi konstanta dan tetap. Dengan perubahan suhu mengubah jumlah zat dan juga konstanta kesetimbangan. Suatu kesetimbangan terdiri dari reaksi bolak-balik. Jika reaksi yang satu ektormik, maka yang lain akan bersifat endotermik. Contohnya adalah reaksi di bawah ini yang berlangsung secara eksotermis. Nilai delta H negatif menunjukkan bahwa reaksi arah ke kanan kesetimbangan ini bersifat eksotermik. Eksotermik ya. Eksotermik. 2NO 2G N2O 4G delta H sama dengan 57,25 kJ. Jika suhu dinaikkan, maka reaksi yang lebih cepat adalah yang bersifat endotermik. Akibatnya kesetimbangan bergeser ke kiri sehingga jumlah NO2 bertambah dan NO2O4 berkurang pada saat yang lebih kecil. Pada saat untuk persekitaran ini berhenti setelah tercapai keseimbangan baru dengan nilai KD dan KP yang lebih kecil. Sebaiknya penurunan suhu akan mengakibatkan reaksi ekostermik.
lebih cepat sehingga KC dan KP yang baru lebih besar daripada sebelumnya. Berdasarkan alat clear dan fakta di atas, lahirlah hukum Van de Hoff yang berbunyi, jika sistem berada dalam keseimbangan, kenaikan suhu menyebabkan keseimbangan bergerak ke arah reaksi endoterm, delta H positif, dan pengaruh suhu menyebabkan pergerakan keseimbangan ke arah reaksi eksoterm, delta H negatif. Aplikasi, perhatikan bersama reaksi keseimbangan berikut. 6CO2G plus 6H2O1 C6H12O6G plus CO2G delta H sama dengan plus X Kj. Reaksi keseimbangan berikut terjadi dalam ruang tertutup pada suhu 500 derajat Celcius. Bagaimana arah pergerakan keseimbangan jika A. Itu ditingkatkan keseimbangan akan bergeser ke kanan produk. Suhu diturunkan keseimbangan akan bergeser ke kiri atau reaktan. Kesimpulan, berdasarkan hasil data percobaan jawab pertanyaan dan latihan soal, simpulkan sebagai bahan perumus terhadap arah pergeseran keseimbangan kimia. Sudah, Pak. Ya. Terima kasih kelompok B. Ada tanggapan dari, oh ya, maaf kelompok C ya. Mungkin ada kelompok lain yang memberi tanggapan dari presentasi kelompok C. Ada, Pak. Ya, silakan Abdul Aziz. Apa yang disebut reaksi endometer? Apa Abdul Aziz? Reaksi endoterm ya? Endometer, ya Pak. Ya, reaksi endoterm itu apa, Sandi? Reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor. Ya, betul sekali ya. Endoterm itu reaksi yang menyerap kalor atau membutuhkan energi gitu ya. Ada tanggapan yang lain? Silakan kelompok lain. Nah, silakan kelompok B untuk presentasi. Saya ini Pak yang presentasi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Semangat ya. Saya perwakilan dari kelompok B. Saya di sini akan mempresentasikan yaitu pengaruh tekanan dan volume terhadap pergeseran keseimbangan. Pengaruh perubahan tekanan terhadap keseimbangan reaksi berlaku hanya untuk sistem reaksi yang melibatkan gas. Berdasarkan asas Le Chatelier, jika tekanan suatu sistem reaksi diubah, maka keseimbangan akan bergeser untuk mengurangi pengaruh tersebut sampai diperoleh keseimbangan yang baru. Hal ini dapat dipahami dari persamaan hukum gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT. Terima kasih kelompok C. Selanjutnya kalian menyimpulkan ya poin-poin penting yang pada materi yang sudah kita pelajari hari ini. Kira-kira kesimpulan apa? Yang pertama. Yuk, kesimpulan yang pertama apa? Ini sudah saya share ini. Masih akan berubah sedemikian rupa sehingga pengaruh aksi itu sangat kecil mungkin. Ya, jadi asas Le Chatelier itu reaksi sama dengan main aksi. Kemudian kesimpulan yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan berdasarkan asas Le Chatelier. Ini apa saja? Konsentrasi. Ya, perubahan konsentrasi. Terus apa lagi? Tekanan dan volume. Ya, tekanan dan volume. Kemudian Suhu. Ya, yang terakhir adalah perubahan suhu. Suhu. Bagaimana kaitannya dengan ini perubahan konsentrasi terhadap pergeseran keseimbangan? Baru dong, bro. Karena konsentrasi keseimbangan bergeser dari arah zat yang Konsentrasinya semakin kecil.
yang kecil ya, yang kecil ya. Jadi intinya jika perubahan konsentrasi itu dikenai suatu sistem kesetimbangan ya, maka akan bergeser kepada konsentrasi yang rendah. Rendah. Iya, misalkan yang ditambahi itu ruas kiri, maka yang kekurangan adalah ruas kanan. Kanan. Sehingga arah pergeseran ini menuju ke kanan. Sebaliknya kalau yang ditambah itu sebelah kanan, maka pergeseran kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Kiri. Nah, kemudian kesimpulan berikutnya. Besar. Nah, jadi jika tekanan diperbesar itu artinya volume diperkecil ya. Kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien yang kecil. Nah, sebaliknya jika tekanan diperkecil, otomatis volumenya kan diperbesar itu ya. Itu kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien yang besar. Kemudian kesimpulan yang ketiga ya, apa itu? Jika suhu ditekankan, keseimbangan akan bergeser ke arah reaksi eksoterm atau reaksi yang tahap positif. Jadi jika suhu dinaikkan, itu kesetimbangan akan bergeser ke endoterm. Nah, endoterm itu apa? Reaksi yang membutuhkan kalor. Jadi kita bisa tahu eksoterm, endoterm itu dari nilai delta H-nya. Ya. Setelah saya periksa hasil diskusi kelompok kalian, ya, maka kelompok yang mendapatkan nilai terbaik adalah kelompok A. Ya. B. Kelompok A ya dengan skor 95 ya. Kemudian kelompok B, Pak. Kelompok B mendapatkan skor 92. Ya, 92 dan yang terakhir kelompok C ya. Kelompok C mendapatkan skor 90. Ya, selanjutnya kalian nanti mengerjakan tugas evaluasi sikap dan pengetahuan ya melalui link yang sudah saya bagikan di grup WA ya. Paling lambat besok pagi untuk pengumpulan tugasnya. Bisa enggak? Bisa. Bisa ya? Ya, bisa nanti untuk linknya nanti akan saya share lewat WA group ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan dalam industri pembuatan amoniak dan asam sulfat. Ya, jadi nanti kalian pelajari dulu ya materinya yang ada di buku paket ya. Kemudian ada yang di modul juga kalian pelajari. Sebelum saya tutup, salah satu silakan memimpin doa. Untuk mengakhiri kegiatan belajar pada siang hari ini, lebih banyak terlebih dahulu. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Sandi ya. Saya ucapkan terima kasih semuanya ya yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran kimia hari ini. Cukup sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.